Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini masih lanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu kita bicara soal ibadah, percuma beribadah. Kita sudah bahas siapa yang cuma beribadah. Mengapa ibadah kok percuma? Saudara yang ingin tahu, saudara bisa lihat video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan belajar perintah Allah. Perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Apa manfaatnya kita melakukan perintah Allah? Sebelum saya lanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Jangan lupa share kepada yang lain supaya yang lain pun diberkati Tuhan. Dan saya percaya inilah layanan Finger Ministry. Layanan bisa melakukan apapun, yang penting itu melakukan kehendak Allah yang memuliakan Bapa di surga. Perintah Allah. Matius 15 ayat 9. Minggu lalu kita bahas ayat 7, 8, dan 9. Ini ayat 9 dikatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi kalau ibadah, dalam ibadah itu yang diajarkan perintah manusia, itu ibadah itu percuma atau sia-sia. Kata percuma saya sudah jelaskan minggu lalu, jadi nggak ada gunanya, tidak bermanfaat. Terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini, ayat 9 Matius 15. Ibadat mereka sia-sia. Dijelas. Sebab mereka mengajarkan hukum-hukum manusia, bukan hukum-hukum Allah atau perintah-perintah Allah. Kalau perjanjian lama, perintah Allah itu disebut Ten Commandment. Itu disampaikan oleh Musa. Nah, saudara sekalian, jadi ibadat yang sia-sia itu kalau isinya yang diajarkan adalah hukum manusia atau perintah manusia, bukan perintah Allah. Padahal ibadah itu, Rasul Paulus mengatakan kepada anak rohaninya, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah mengandung janji. Ibadah itu berguna. 1 Timotius 4 ayat 8. Jadi latihan badani terbatas gunanya. Ibadah itu berguna. Jadi kalau latihan jasmani, olahraga, gimnasia itu menjadi kata gym, itu olahraga, latihan badani, itu berguna. Ibadah itu kalau latihan fisik itu terbatas gunanya, latihan badani terbatas gunanya, ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi dalam segala hal, apapun ibadah itu berguna karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu berguna dalam segala hal, artinya hidup saat ini ketika kita hidup dan juga ketika kita meninggal atau hidup di masa yang akan datang. Nah, kata ibadah di sini, saudara, itu satu rumpun atau satu akar dengan kata percuma mereka beribadah. Itu sama. Ya. Di sini kata ibadah yaitu memakai kata Yunaninya. Ibadah di sini memakai kata Yunaninya sebomai atau eusebeia. Kata kerjanya sebomai dari kata eusebeia. Nah, eusebeia itu dari dua kata. Eu itu artinya baik. Artinya good, eu dari kata eus, baik. Sedangkan sebomai kemarin itu worship atau reveal. Nah, jadi ibadah itu berguna, bermanfaat, bukan hanya untuk hidup saat ini, tapi hidupnya akan datang. Kata bermanfaat itu dari kata Yunaninya itu opelimos. Opelimos itu artinya profitable, beneficial, useful, advantageous, bermanfaat. Kata opelimos itu dari kata opelos. Nah, opelos ini saudara, sama itu artinya profit. Nah, opelos itu dari kata opelo. Nah, yang menarik kata opelo itu artinya to heap up. Heap up itu menimbun, menumpuk, atau accumulate. Accumulate itu mengumpulkan. Jadi opelo berguna itu artinya to heap up, menimbun, mengakumulasi benefit. Jadi ibadah itu akan berguna. Itu ketika dilakukan secara terus-menerus berakumulasi, baru bermanfaat, bukan hanya hidup saat ini, tapi hidupnya akan datang. Jadi eusebeia, ibadah atau godliness, kesalehan, itu sama saudara ya. Itu bermanfaat ketika dilakukan terus-menerus. Jangan berhenti. Nah, pertanyaannya, apa manfaatnya? Jadi ibadah itu ketika kita melakukan perintah Allah
terus-menerus, baik di perjanjian lama, Ten Commandment, maupun perjanjian baru, hukum-hukum Allah atau kehendak Allah. Ketika dilakukan terus-menerus, itu bermanfaat atau berfaedah, atau menguntungkan. Jelas saudara ya? Nah, di perjanjian lama, itu pemazmur menjelaskan manfaat atau kegunaan dari melakukan perintah Allah atau beribadah dengan melakukan perintah Allah. Apa manfaatnya? Coba kita lihat. Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu. Taurat itu hukum Musa atau Ten Commandment. Aku merenungkannya sepanjang hari. Ayat 98, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Jadi, perintahmu, Tauratmu membuat aku lebih bijaksana. Itu manfaatnya. Jadi saudara dan saya yang melakukan perintah Allah, ibadah terus-menerus, membuat kita lebih bijaksana dari musuh-musuh kita. Ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Jadi lebih berakal budi daripada orang-orang tua. Lebih berakal budi dari semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurunungkan. Nah, ayat 100, aku lebih mengerti daripada orang tua. Orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Jadi dengan kata lain, orang yang melakukan perintah Allah, beribadah, yang dilakukan terus-menerus, itu kita menjadi lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti daripada semua orang, baik orang tua, baik pengajar maupun siapapun. Jadi itu yang kita harus lakukan saudara sekalian. Perintah Allah itu, 10 perintah itu kalau diringkes, kalau dipres, itu hanya satu, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap hatimu dan segala macam kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi perintah Allah itu adalah mengasihi. Jadi ketika kita mengasihi, itu membuat kita lebih daripada lebih bijaksana. Itulah sebabnya di Matius 22 ayat 37 itu di bawah judul The Greatest Commandment. The Greatest Commandment artinya perintah agung, hukum yang terutama. Nah, itu jelas jawab Yesus kepadanya. Ayat 37 Matius 22. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang sejajar dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah, kasih Allah dan kasih sesama, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah sebabnya saudara sekalian, ibadah kita itu sebenarnya relasi dengan Allah dan sesama. Itulah salib, relasi dengan Allah dan sesama. Kalau ibadah tidak membuat kita berubah, tidak membuat kita makin mengasihi Allah dan makin mengasihi sesama, jangan-jangan yang kita ajarkan atau yang kita serap itu perintah manusia. Jadi saudara, jelas manfaat ibadah di perjanjian lama. Sekarang di perjanjian baru, manfaatnya apa? 2 Timotius 3 ayat 15 dan 17 ini manfaatnya. Ingatlah juga bahwa dari kecil, ayat 15 ya, 2 Timotius 3, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kitab suci ini menunjuk ke Taurat ya, dan kitab nabi-nabi yang dapat memberi hikmat kepadamu, dijelas, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi ketika kita melakukan perintah Allah yang disebut dengan beribadah, itu akan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman. Jadi kalau kita mau selamat, kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi melakukan perintah-perintah Allah. Itu sebab Yesus berkata di Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendakku, kehendak Bapakku. Itu jelas saudara. Ayat 16, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar itu membuat kita berubah, cara berpikir kita berubah. Untuk menyatakan kesalahan, kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Untuk memperbaiki kelakuan, ini jelas. Untuk memperbaiki kelakuan, perilaku kita. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi orang itu makin benar di hadapan Allah. Ayat terakhir 17, dengan demikian akibatnya tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan. Marilah kita melakukan perintah Allah, karena itulah ibadah sejati yang bermanfaat bukan hanya untuk hidup saat ini, tapi hidup yang akan datang. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.